Lagu ini diciptakan oleh sesepuh orang tua almarhum Om Awan Datu yang telah meninggalkan kita. Biar jadi berkat bagi kita semua. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya. Saya percaya setiap persoalan ada, setiap tetesan air mata kerap kali mendera hidup kita. Tetapi yang kita tahu semua ada dalam rencana dan rancangan Tuhan yang indah, yang mengerjakannya bagi setiap kita. Jangan pernah berhenti berharap, jangan putus asa. Ada Tuhan yang beserta. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya percaya bahwa pujian ini akan menjadi berkat bagi setiap kita, melewati pergumulan, persoalan, melewati masa sulit, melewati derasnya air mata yang tidak pernah berhenti, yang kemudian dengan tangan kita sendiri nggak bisa menampungnya. Saya percaya kirbat Tuhan disediakan untuk menampung setiap tetesan air mata, menghadapi lembah kekelaman, menghadapi kesulitan-kesulitan, menghadapi sakit penyakit, menghadapi kurangnya berkat Tuhan barangkali dalam rumah-rumah tangga.
makanan dan persediaannya mulai terbatas. Tetapi yang saya tahu, Tuhan yang beserta dengan kita. Tuhan yang tidak akan biarkan kita menghadapi setiap itu dengan sendirinya. Tuhan yang beserta dengan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab penuh. Dan bagi kita yang mengharapkan Tuhan, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya akan datang kepada kita. Bapa, dalam nama Yesus, firman Allah akan disampaikan, yang akan meneguhkan setiap kami. Dan biar firman ini menjadi kekuatan bagi kami, orang-orang yang mengharapkan Engkau dalam hidup ini. Kami tahu memang hidup ini kadang berat. Kami tahu kadang hidup ini ada air mata yang keluar. Tetapi yang kami tahu juga ada Tuhan kami yang hebat. Ada Tuhan kami yang jadikan segala sesuatu hanya dengan perkataan firman-Nya. Adalah Tuhan yang ya dan amin, yang tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan selamanya. Tuhan yang tetap pelihara kami. Mari bicaralah dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, haleluya. Wow. Dan saya percaya bahwa setiap saudara yang sedang bergabung bersama dalam program ini, saudara pasti akan diberkati. Mungkin orang tua kah, mungkin sahabat saudara, rekan pendeta, rekan gembala jemaat, saudara pasti diberkati Tuhan. Dan pada hari ini kita sampai pada kitab Kejadian pasal 9 ayat yang pertama. Dan saya beri tema atau judul Allah yang memberkati. Haleluya. Mengharapkan berkat manusia tentunya akan menjadi persoalan tersendiri bagi kita. Sebab manusia juga kadangkala dalam hidup kita mengharapkan berkat dari orang lain. Mengharapkan berkat dari manusia memang ini juga adalah kesulitan tersendiri. Sebab manusia harus berjerih payah. Manusia harus bekerja keras untuk mendapatkan berkat itu. Tetapi saya percaya bahwa ketika mengharapkan berkat dari Tuhan, maka Allah dengan caranya sendiri, tanpa membutuhkan dukungan dan bantuan manusia untuk menyatakan berkat itu bagi kita. Allah tidak pernah butuh orang atau kekuatan apapun untuk kemudian menjadi sumber berkat bagi kita. Sebab Allah adalah sendiri menjadi sumber berkat itu sendiri. Dan saya percaya bahwa kalau Allah yang memberkati, maka urusan beres. Kalau Allah yang memberkati, maka sakit penyakit dipulihkan. Allah yang memberkati, maka persediaan yang terbatas di rumah-rumah tangga kita akan dicukupkan lebih dari apa yang kita pikirkan dalam hidup kita. Kalau Allah yang memberkati, maka setiap masa sulit, setiap urusan yang ribet akan menjadi terurai. Kalau Allah yang sudah turun tangan memberkati, maka saya percaya engkau tidak akan pernah kekurangan berkat dalam hidupmu. Sebab Alkitab jelas berkata kepada kita, Dia yang menuntun kita dan membaringkan kita di padang rumput yang hijau. Di sana tidak ada rumput kering, kalau makan sakit perut mulas-mulas. Di sana ada rumput hijau yang kemudian memberi kekenyangan, kepuasan, dituntunnya ke air yang tenang, kita puas minum. Itulah cara Allah memberkati. Itu sebabnya mari harapkan berkat, bukan dari tangan manusia tapi dari tangan Allah. Sebab Allah bisa buka siapa saja. Entah itu manusiakah, entah itu ciptaan yang lainkah. Sedangkan Elia diberkati dengan dari burung gagak. Dan Allah berkati Israel 40 hari lamanya dalam perjalanan. Tanpa menabur, tanpa menuai, dengan caranya sendiri. Setiap hari didatangkannya mana. Bahkan ketika mereka sedang membutuhkan daging, berteriak minta daging, Allah memakai burung puyuh yang gak bisa terbang jauh, saudaraku. Diterbangkan dan ditiupkan dengan angin untuk menjadi berkat makan bagi Israel waktu itu. Saya percaya Allah yang memberkati adalah Allah yang tidak pernah kekurangan cara. Manusia bisa kekurangan
kekurangan cara untuk memberkati. Allah kita hebat, tidak pernah kekurangan cara mendatangkannya. Inilah cara Tuhan, haleluya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka. Uniknya adalah kemudian lepas berkat Allah bagi Nuh dan anak-anaknya adalah ayatnya yang kedua. Di sana sebelum ayat kedua dia suruh berkat itu bicara beranak cucu, saudaraku. Beranak cucu bertambah banyak serta penuhi muka bumi. Loh, Nuh baru saja keluar dari Batra. Dan sekian bulan lamanya bumi dilanda air bah dan semua yang hidup di daratan termasuk tumbuhan habis. Sudah tidak ada yang diharapkan untuk menjadi sumber makanan bagi Nuh dan anak-anaknya dan menantunya. Herannya Tuhan suruh anak-anak Nuh untuk beranak cucu. Aneh memang. Ketika Tuhan menyuruh kita memperbanyak keturunan, sementara persediaan belum cukup. Tapi ini bukan tentang perkataan manusia. Ini tentang perkataan Allah yang menjadikan segala sesuatu. Allah sudah memberkati sebelumnya dan sesudah itu. Haleluya. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut, dan ke dalam tangan mula semua itu diserahkan. Allah yang memberkati Nuh dengan firman-Nya, maka segala sesuatu itu diserahkan ke dalam tangan kita. Haleluya. Berkat Allah, ya dan amin. Semuanya ada di dalam otoritas tangan kita. Engkau tidak akan pernah kekurangan bersama dengan berkat yang Tuhan sampaikan bagi kita. Segala yang bergerak, ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat, dengar ini baik, yang hidup akan menjadi makanan. Jadi apa yang sudah ada itu nanti waktu mereka berkembang biak itu akan menjadi sumber makanan kita. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan yang hijau. Memang kan habis karena gara-gara air bah. Tetapi yang Allah tahu ketika Dia memberkati, maka ketika Nuh menabur, tumbuhan akan tumbuh dengan lebatnya, memberi kecukupan kelebihan makanan. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darah, janganlah kamu makan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang ingin saya bagikan bagi saudara pada hari ini melalui pesan firman ini, Allah yang memberkati, yang pertama adalah Allah yang menitipkan berkat dari yang ada padamu, haleluya, dari yang ada pada Nuh selama ada di Batra itu. Jadi sebelum Nuh masuk Batra kan sudah ada persediaan di sana, ada binatang masuk, ada persediaan benih di dalamnya. Dan berkat tak terduga nanti setelah mereka mulai menabur. Semua itu adalah titipan Allah. Jadi ketika Allah memberkati, Allah yang memberkati ini adalah Allah yang menitipkan berkat. Haleluya. Saudara, saya tahu di setiap hidup saudara, di setiap tangan saudara, di setiap rumah-rumah tangga kita sedang ada titipan berkat dari Allah. Barangkali titipan berkat itu tidak sesuai dan tidak kemudian cukup dari apa yang kita bayangkan. Seperti juga titipan berkat yang ada dengan Nuh di dalam Batra. Mereka udah makan sekian lama dan nggak tahu berapa yang sisa karena Alkitab juga belum kasih tahu itu. Iya, tapi yang ada itu adalah titipan berkat yang akan memberi kelangsungan hidup kita. Seperti memberi kelangsungan hidup bagi Nuh dan anak-anaknya. Dan akan ada anak-anak cucu yang lahir di sana. Itu adalah berkat yang luar biasa.
titipan Tuhan harus menjadi sumber berkat. Dan titipan Tuhan itu juga akan terakumulasi menjadi berkat terduga di kemudian hari. Artinya begini, Allah jamin hidup kita hari ini. Allah yang sama jamin hidup kita hari esok. Allah yang memberkati adalah Allah yang jamin hidup kita dengan apa yang ada padamu hari ini. Dan apa yang akan ada hari esok. Haleluya. Yang kedua adalah Allah yang memberkati adalah Allah yang memberi kesempatan untuk memulai lagi dari awal walaupun dengan modal yang terbatas. Mungkin engkau berkata begini, persoalannya sekarang kan modalku terbatas. Kita mau memulai pakai apa? Kita mau bangun lagi pakai apa? Pandemi ini telah membuat banyak orang, banyak perusahaan, banyak usaha kan berantakan. Lalu kemudian orang-orang yang punya usaha, orang-orang yang punya perusahaan kemudian berkata, kita mau bangun lagi mulai dari anak. Tapi dengarin baik, tahukah Bapak Ibu? Bahwa Nuh pun memulai setiap kesempatan dari awal lagi dengan modal yang terbatas. Modal terbatas bersama dengan Allah akan menjadi tidak terbatas. Haleluya. Dengar ini baik. Modal terbatas ketika kita memulai kesempatan yang Allah berikan kembali dari awal dengan Dia, itu akan menjadi tidak terbatas. Ini persoalannya bukan tentang apa yang menjadi modal. Bukan tentang apa yang ada padamu. Tapi ini tentang kita beserta dengan Tuhan. Modal terbatas yang dimiliki oleh Ishak ketika dia menabur di Gerar. Karena hanya itu yang ada padanya. Dia menuai 100 kali lipat. Dengar ini baik. Modal terbatas yang ada padamu akan membuat engkau menuai dan menghasilkan berkat yang tak terbatas sepanjang bersama dengan Allah yang memberkati. Haleluya. Modal terbatas bagi seorang janda Sunem dengan hanya sedikit minyak dibuli-buli bersama dengan Allah yang memberkati karena dia minta pesan daripada Nabi. Lalu kemudian dia pergi minta botol tempayan, minta buli-buli di tetangga-tetangganya. Modal terbatas dengan minyak yang sedikit dibuli-buli. Menghasilkan berkat yang mencukupkan untuk dia jual. Dan akhirnya dia tutup utang-utangnya. Lalu lebih daripada cukup untuk dia hidup bertahan selama musim paceklik, musim kering. Engkau mungkin sedang berpikir kira-kira keadaan ini bisa sejauh mana untuk saya bertahan hidup. Dengar, apa yang ada padamu itu mungkin terbatas, tapi bersama dengan Allah yang tidak terbatas. Modal yang terbatas bersama dengan Allah ada kesempatan untuk dilipat gandakan. So, jangan lupakan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir. Allah yang memberkati adalah Allah yang memberi janji. Memberi jaminan janji. Pemeliharaan. Providensia. Haleluya. Kalau Allah yang jamin, jangan takut. Kalau perusahaan yang bangun, perusahaan yang janji dan jamin, engkau jangan-jangan bisa dirumahkan. Iya kan? Iya. Kalau bos yang janji, belum tentu kita bertahan. Jaminan. Sebab banyak perusahaan sedang merumahkan karyawan-karyawannya. Kalau manusia janji, bisa engkau kecewa. Kalau manusia jamin, kadang bisa bikin kecewa. Karena janji manusia kadang hanya ada di bibir dan mulutnya saja. Kau yang berjanji, kau juga yang mengakhiri janji itu. Jadi sejanji manis apapun dan dijamin seperti apapun oleh manusia yang berjanji, kadang bikin sakit, kadang bikin kecewa karena itu tidak akan tergenapi. Tapi ketika Tuhan yang memberi jaminan janji,
maka pemeliharaan Tuhan ya dan amin. Tidak peduli masa kekeringan, tidak peduli masa paceklik, tidak peduli turun hujan atau tidak. Tidak peduli apapun keadaannya, mau pandemi ke, mau resesi ekonomi ke, mau dolar naik turun ke, mau dunia menghadapi kekacauan ke. Tidak persoalan, saudaraku. Kalau Allah yang jamin, maka saya percaya bersama dengan Allah yang menjamin, yang memberkati sendiri dengan tangannya, adalah Dia yang bertanggung jawab. Saya berdoa, biar kiranya renungan firman Allah yang singkat, sederhana pada pagi hari ini, bertolak dari Kejadian pasal 9 ayatnya yang pertama,